Ya, waktu demi waktu terus berlalu, kita masih bisa mempergunakan waktu yang ada untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan terus dikoreksi oleh firman agar kita terus boleh serupa dan segambar dengan Sang Halik. Oleh sebab itu, yang lalu kita sudah berbicara tentang bicara tentang Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dan Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus, Dan hari ini juga masih tetap dalam seputaran tema tentang Roh Kudus yang terus membawa kita sampai benar-benar memahami, mengenal, bukan memahami dan mengenal saja, tapi bisa sampai merasakan, menikmati karya Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nyatalah bahwa Allah Tritunggal itu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Yang lalu minggu kita sudah belajar tentang bagaimana Kristen yang dipimpin Roh Kudus. Saya menguraikan bahwa Kristen yang dipimpin Roh Kudus ditandai dengan adanya pertumbuhan. Amin. Pertumbuhan sampai mengalami adanya buah. Buah, saya uraikan lagi, ada 3 buah yang kita pelajari dalam Alkitab yang kemarin hari Minggu kita bahas, yaitu yang pertama tentang buah pertobatan. Yang pertobatan ini kan harus dihasilkan oleh orang yang sudah bertobat. Kalau orang yang belum bertobat tidak mungkin menghasilkan buah pertobatan. Yang kedua, buah terang. Orang yang tinggal dalam terang akan berbuahkan apa katanya? Keadilan, kebaikan dan kebenaran. Itu sudah pasti. Dan kemudian buah yang ketiga, buah roh. Orang yang dipimpin roh pasti mengalami buah roh. Roh itu ada, buah roh itu ada 9, walaupun 9 kalau dikategorikan dalam bahasa kerennya 1 buah 9 rasa. 1 buah itu menunjuk buah roh, yaitu kasih yang memiliki berbagai macam rasa yang harusnya teraplikasi di dalam keseharian kita. Buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kelembutan, sabar, sampai kepada penguasaan diri. Itu harus kita tingkatkan. Mungkin bagian-bagian tidak sempurna seperti apa yang firman Tuhan katakan, tetapi kita terus mau dipimpin. Prinsip berbuah kemarin saya katakan yang pertama dalam Yohanes 15 itu berkata apa? Prinsip berbuah harus tinggal di dalam Tuhan, bagaikan ranting yang melekat pada pokok. Artinya pasti lambat laun akan berbuah. Apa yang ada dalam pohon itu akan dialirkan ke ranting, dan sehingga ranting itu menghasilkan buah, dan kemudian buah itu mempermuliakan Bapa. Dan prinsip yang kedua dalam Mazmur 1 berkata, orang yang mau berbuah itu harus ditanam di tepi aliran air. Dia tidak boleh jauh dari air. Air itu kalau kita bicara Yohanes pasal 7, air itu bicara apa? Roh Kudus. Air sumber hidup itu berbicara tentang Roh Kudus. Kita Kristen tidak bisa lepas dari perjalanan bersama dengan Roh Kudus. Saya kasih logo dalam layar itu ada burung merpati. Itu gambaran ketika Yesus dibaptis, datang suara dari langit berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan. Di situ turunlah merpati yang melambangkan Roh Kudus. Bukan berarti kita harus pelihara burung merpati, tetapi merpati itu gambaran Roh Kudus. Kita harus mengalami perjalanan dan terus boleh merasakan kebersamaan dengan pribadi Roh Kudus. Hari ini saya mau membahas betapa bahaya jika tanpa Roh Tuhan. Bahaya jika tanpa Roh Tuhan. Kita tidak punya bahaya kalau kita tidak punya uang. Setuju? Walaupun memang kita butuh uang untuk beli makan, tapi belum bahaya. Kita bisa puasa,
Ya. Itu belum urgent, karena saya yakin dan percaya kalau kita mencari Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ya. Ayat Pak Ismanto, ayat emas yang dulu sebelum 1 Korintus 15 ayat 19, dulu pernah saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak cucu kita meminta. Ini janji. Janji Tuhan pasti digenapi. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita hidup terus dekat kepada Tuhan, kita hidup dekat ada di dalam Tuhan. Ya. Saya yakin dan percaya tidak akan mungkin Tuhan biarkan kita untuk kelaparan. Tapi kalau Tuhan izinkan kita lapar, ada masuk Tuhan. Ya kan, itu saja. Bahaya. Saya ingin mengambil sebuah ayat dari tema yang saya sampaikan ini dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. Di depan sudah ada, ya. 1, 2, 3. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Haleluya. Kalau roh Tuhan mundur, yang datang roh jahat. Ini perlu kita waspadai. Makanya saya bilang bahaya jika kita tanpa roh Tuhan. Memang tidak terlihat. Waktu roh jahat itu datang, kita nggak langsung kerasukan setan seperti orang gila yang digadarai. Kita tidak langsung mencak-mencak seperti kerasukan setan yang pernah kita layani di beberapa waktu yang lalu. Tapi ketika roh Tuhan itu mundur, roh Tuhan itu pergi dari pribadi kita, maka roh jahat itu yang menguasai. Kalau sudah roh jahat ada dalam kita, kita nggak dibuat gila, belum tentu. Tapi ketika roh jahat itu ada dalam hidup kita, kita dibuat menjadi orang yang jahat. Pikiran jahat, hati jahat, kelakuan jahat, mulut jahat, seluruh kehidupan kita jadi jahat. Padahal kita selalu berkata, kita milik Tuhan. Aku anak raja. Kita berkata dia Tuhanku, aku umat Tuhan. Tapi surat Timotius berkata, siapa yang berkata aku kepunyaan Tuhan harus? Iya, kan minggu kemarin baru kita baca. Meterai kita ketika kita berkata kita milik Tuhan harus ditandai kita meninggalkan. Kalau kita masih berbuat jahat, berarti roh Tuhan tidak ada sama kita. Roh apa yang ada? Iya, roh jahat. Bahaya. Roh jahat ini yang terus bisa merasuk kehidupan kita, ya, sehingga kita tidak tahu berbuat yang baik. Kita hanya tahu berbuat jahat. Datang ibadah, pulang ibadah jahat. Ya, waktu di gereja kita diterang, waktu di luar gereja kita terang. Ya. Apakah ini masih mewarnai kehidupan Kristen? Pertanyaan bagi kita semua, dan urusan kita bagaimana kita menjawab di dalam hati kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bahaya jika kita tidak roh Tuhan. Jika roh Tuhan, pemazmur berkata, Daud sangat mengerti dan sangat membutuhkan pribadi Roh Kudus. Sehingga dia berkata dalam Pemazmur 51, jangan ambil rohmu Tuhan daripadaku. Itu dia sampaikan dalam doa pergumulan. Karena dia mengerti bagaimana dia jatuh di tangan penjahat, jatuh di tangan musuh yang mengerti. Hanya dekat Allah saja yang tenang. Itu kan gambaran orang yang rindu terus ada bersama dengan Tuhan.
Roh Tuhan telah mundur dari Saul dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ya. Saya katakan di sini, jika roh Tuhan tidak ada pada kita, maka akan digantikan dengan roh lain atau roh jahat. Ya. Oleh sebab itu, mari benar-benar kita memahami pribadi kita masing-masing. Ya. Jangan banyak memperhatikan orang lain, tapi mari kita memperhatikan diri kita. Karena kita masih ada dalam roh Tuhan. Ya. Ukur dulu. Ya, ukur. Apakah masih ada gairah dalam ibadah, itu ukuran. Ya. Apa masih ada gairah dalam mainan, itu ukuran. Ya. Ketika datang himbauan ibadah, apakah kita masih gairah? Kalau sudah nggak gairah lagi, itu harus dipertanyakan. Ya. Kan indikatornya semua ada. Ya. Ketika seorang pelayan semakin semangat melayani, berarti roh Tuhan masih bersama. Tapi kalau ketika datang melayani dia melet, itu perlu dipertanyakan. Jangan sampai roh jahat, ya, jangan sampai roh lain. Nah, saya melihat ada kejadian-kejadian. Nah, contohnya kan terjadi pada Saul ketika dia tidak taat. Ya, ketika Saul tidak taat, maka roh Tuhan itu undur daripada Saul. Ya. Ketika kapan itu? Ketika Saul tidak taat menunggu kedatangan Samuel. Ya, Samuel ini siapa Bapak Ibu? Nabi Tuhan. Ya, Nabi Tuhan. Saul ini raja. Ya. Ini peristiwa yang sering kita sudah dengar, tetapi ini bagaikan sebuah bagian yang terkait dalam penyampaian saya. Saul tidak taat menunggu kedatangan Samuel. Nah, di dalam firman Tuhan 1 Samuel 10:8, silakan dibaca Pak. 1 Samuel 10 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ini ada bagian yang kita perhatikan dalam warna hijau dan warna biru. Dikatakan di sini adalah engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Bapak Ibu, dari sini kita kan bisa melihat ada 3 poin nasihat atau pesan yang disampaikan Samuel kepada Saul. Yang pertama, tunggu 7 hari lamanya. Betul? Yang kedua, tunggu sampai aku datang. Yang ketiga, aku akan memberikan perintah kepadamu. Apa yang harus dilakukan? Saul. Nah, 3 poin ini merupakan bagian dari perintah yang disampaikan Samuel. Nah, banyak sekali orang yang tidak mampu memperhatikan secara detail apa yang kadang-kadang disampaikan oleh seorang pemimpin, sehingga kita sangat-sangat tidak apa dibilangnya, tidak memahami sebenarnya. Hanya orang yang punya apa dibilang, yang tahu, yang bisa memberikan perintah. Kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa beri perintah. Makanya orang tua selalu memberi perintah kepada anak, karena orang tua lebih tahu daripada anak. Amin. Kalau kita tidak memperhatikan dengan teliti apa yang kita dengar, sama seperti surat Ibrani berkata, maka kita di sini sering terhanyut oleh keinginan kita. Jadi kita lihat, engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Sebenarnya itu kan merupakan perintah. Ya, dilakukan Saul. Dia pergi mendahului Samuel. Tapi 3 bagian yang di bawah ini dia tidak perhatikan dengan teliti.
ya, sehingga menyebabkan Saul tidak taat menunggu kedatangan Samuel. Di dalam Samuel 13 ayat 8 sampai 13, ya, ya, di depan sudah ada Pak. Baru demikian firman Tuhan, ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu bersorak-sorak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepada korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Nah, yang lalu kita sering sudah dengarkan khotbah yang disampaikan Pak Gembala, ya, maupun Ibu Gembala juga saya pernah dengar sampaikan bahwa tunggu sampai 7 hari. Ya, memang di sini dikatakan kan. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, ayat yang ke-8 itu. Nah, kalau kita bilang di ayat yang ke-8 ini Samuel tidak datang ke Gilgal, itu menunjuk hari yang ke-7. Samuel tidak datang. Tetapi ayat 10 perhatikan, baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampak Samuel datang. Berarti poin yang kedua perintahnya itu tidak didengarkan oleh Saul. Kan sampai aku datang. Oke, kita lanjut ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11 sampai 13. Silakan Pak. Tetapi kata Samuel, apa yang telah aku perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ya, terus. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Nah, apa yang disampaikan Nabi itu merupakan perintah Tuhan. Ayat sebelumnya dalam 1 Samuel 10 belum ada perintah pesan Tuhan yang disampaikan secara spesifik kepada Saul. Tetapi ayat 13, kenapa Samuel berkata, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allah? Bisa mengerti Bapak Ibu? Yang disampaikan Samuel belum ada spesifik tentang perintah. Dia hanya berkata, tunggu aku datang. Tapi dia tidak menunggu sampai aku datang. Dia menunggu sampai 7 hari. Ketika sampai 7 hari, dia laksanakan apa yang harus dia laksanakan. Nah, ini yang seringkali juga menjadi polemik, menjadi dilema di dalam kehidupan kejemaatan di gereja-gereja yang ada. Seringkali tidak mendengar dengan baik, sehingga menyimpulkan sendiri apa yang dianggapnya benar. Ketika kita tidak membangun kebenaran Allah dalam hidup kita, maka yang terbangun kebenaran diri sendiri. Karena pikirku, katakan, kita punya pikiran masing-masing. Setuju? Yang muda cara pikirnya beda dengan yang tua, tapi punya kebenaran sendiri atas pandangan sendiri. Teologi Kristen pun banyak sudut pandang dan saling membenarkan atas ajaran yang disampaikan. Itulah namanya sudut pandang. Tetapi dalam sebuah perintah, kita tidak bisa mengedepankan pikiran kita. Kalau saya sedang berbicara menyampaikan pesan, harus pesan yang saya sampaikan itu dikerjakan, bukan apa yang dalam pikiran Bapak Ibu yang Bapak Ibu kerjakan. Paham ya? Kan begitu. Contoh, ya. Contoh, ya. Bagi pelayan Tuhan mau melayani, tidak melayani pakai seragam, kan contoh.
Itu pesan. Tapi kadang-kadang kan kita masih bisa berpikir sendiri. Kotor. Begini, sempit. Begitu. Pikir. Amin. Ini contoh. Saya melihat lain-lain semua berpakaian baik. Semua lain-lain bagus. Nah, ini kan contoh-contoh kecil. Belum lagi yang besar. Haleluya. Jangan kita selalu mengedepankan pikirku. Nah, kalau kita mengedepankan pikirku, tidak bisa bersatu kita. Pasti terus berantem. Suami istri pun begitu. Pikirku ini yang baik. Iya, memang baik yang pikirannya itu. Tapi yang diperintahkan bukan itu. Dia beralasan lagi, karena aku melihara itu berserak-serak meninggalkan aku. Ini manusia begitu. Satu, dia cari alasan ketika dia salah. Yang kedua, dia menyalahkan orang. Terjadi kepada Saul. Samuel bertanya, apa yang telah kau perbuat itu? Saul, bodoh kali kau, katanya kan dia sebelum. Ini yang ke-13. Dia bilang, karena aku melihara itu, mencari alibi dia, mencari alasan. Ketika kita ditegur dalam kesalahan kita, kalau kita tidak bisa berkata, ya aku salah, kita selalu mencari alasan kenapa kita bisa salah dan menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang kita perbuat, kita tidak bisa bertobat. Itu. Jangan cari-cari alasan. Kalau kita sudah salah, ya katakan aku salah. Saya sangat menjadi inspirasi saya ketika Daud bukan gak lebih parah salahnya Daud daripada Saul, betul? Ini sepele sebenarnya, simple, hanya karena tidak menunggu dan dia mengambil alih tugas imam, tugas nabi. Tapi Daud, dia berdosa, dia berzina. Bukan hanya zina, dia membunuh orang. Dosa besar dilakukan Daud. Tetapi ketika Nabi Nathan datang mengkoreksi Daud, Daud tidak mencari alibi. Karena dia telanjang. Karena ada kesempatan. Karena begini, karena begitu. Tidak ada cari alibi. Dia berkata, dia tersungkur, dia mengaku salah kepada Nathan. Walaupun memang ada ganjaran yang dihadapi oleh Daud, tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada Daud. Tapi tidak kepada Saul. Ini kan gambaran pribadi kita juga. Kadang-kadang kita ditegur, ada yang bisa langsung, ya maafkan saya, aku salah. Tapi ada juga yang beralasan, ya begini. Kalau kita cari 1001 macam alasan, tidak habis-habis. Karena pasti ada kebenaran di dalam kesalahan itu. Kenapa terlambat? Ya begitu. Ada saja alasan. Kalau kita mencari dan mempersalahkan orang lain di atas kesalahan kita, ini parah. Saul contoh, tidak bisa bertobat. Makanya engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan-Mu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Harusnya, tapi tidaklah demikian.